Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, mahasiswa PPG Prajabatan Biologi Universitas Negeri Medan, akan mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok ini berjumlah 4 orang, yaitu Novi Susanti, Ninda Paramita, Intaniana Pitupulu, dan Vera Lisnawati Manik. Baiklah, kami presentasikan hasil diskusi kami. Macam-macam teori belajar. Seperti kita ketahui, ketika seorang pendidik mampu memahami hakikat belajar, maka ia tidak akan memaksakan kehendaknya. Seperti istilah, jangan memaksakan ikan untuk terbang. Karena sudah tentu, dia tidak akan bisa terbang. Bukankah seperti itu, teman-teman pembelajar? Macam-macam teori belajar yang akan kami bahas adalah teori behaviorisme, teori kognitif, teori konstruktivisme. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi, stimulus, dan respon. Teori belajar behaviorisme lebih mengedepankan perilaku tingkah laku. Atau maksud kami adalah lebih mengedepankan perubahan tingkah laku. Dalam pembelajaran biologi, salah satu materi yang dapat menerapkan teori ini adalah materi pencemaran lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa diminta berkontribusi untuk mencegah pencemaran lingkungan, seperti penggunaan kantong plastik berkala atau berkelanjutan, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog asal Swiss, yaitu Jean Piaget. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungan. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku. Teori belajar ini cocok digunakan untuk semua materi yang ada di pembelajaran biologi, karena salah satu aspek yang dinilai adalah hasil belajar kognitif peserta didik. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini menjadikan belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dilewatinya. Selanjutnya, dengan hal lain, hidup manusia menjadi lebih dinamis. Adapun tujuan kita belajar dari teori belajar ini adalah pendidik atau guru akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia, sehingga pendidik atau guru akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Selanjutnya, bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas? Penerapan teori behavioristik sesuai dengan bagan yang telah dibuat. Yang pertama, menentukan indikator atau tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan dan karakteristik belajar, identifikasi karakteristik materi, menyusun materi pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran dengan melakukan stimulus dan analisis respon, kemudian menstimulasi ulang dan menganalisis respon kembali. Kami berikan contoh pada materi pencemaran lingkungan. Yang pertama sekali adalah menentukan indikator atau tujuan pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran adalah
siswa diminta berkontribusi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Setelah itu, guru melakukan analisis lingkungan dan karakteristik belajar. Apabila lingkungan belajar tersebut mungkin terdapat banyak sampah, maka ini adalah lingkungan yang tepat untuk mengubah karakter peserta didik dari yang mungkin biasanya belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya, maka akan berubah menjadi terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Dalam melakukan pembelajaran untuk teori behavioristik pada tujuan pembelajaran tersebut, guru tidak hanya mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya pada hari di mana dia belajar. Guru bisa mengulang setiap harinya agar siswa selalu membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, ketika pertama sekali memulai proses pembelajaran, guru bisa memberikan stimulus berupa ajakan dengan melihat sekitar ruangan kelas. Ketika ada sampah, maka peserta didik dan guru hendaknya bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, penerapan teori sosial kognitif. Ada refleksi pengalaman, menjelaskan materi, guru membantu siswa mengembangkan cara berpikir kritis, menemukan solusi, membantu mengeksplorasi dan menghubungkan ide, meningkatkan pemahaman dan ingatan melalui visualisasi. Refleksi pengalaman yang dimaksud adalah siswa telah memiliki pemahaman pada materi tersebut. Pemahaman ini dibangun bisa melalui penugasan, membaca artikel, ataupun materi-materi sebelum diskusi dimulai. Proses menjelaskan materi dapat dibantu dengan model pembelajaran kooperatif atau dengan berdiskusi. Kemudian, guru membantu siswa mengembangkan cara berpikir kritis dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengajak mereka untuk berpikir kritis. Kemudian, siswa menemukan solusi dibantu oleh guru. Kemudian, membantu mengeksplorasi dan menghubungkan ide-ide. Artinya, guru bersama siswa mengeksplorasi ide-ide dan saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme. Siswa dalam pembelajaran terjun langsung. Yang dimaksud adalah melibatkan siswa dalam menemukan atau memahami suatu materi. Setelah itu, guru memberi pengarahan, kemudian menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa beraktivitas. Pembelajaran yang dimaksud siswa terjun langsung adalah siswa langsung merasakan pengalaman-pengalaman dan membangun pemahaman. Bisa saja menggunakan observasi langsung, contohnya pada materi ekosistem, di mana siswa diajak langsung turun ke ekosistem. Misalnya di Sumatera Utara, banyak sekali kebun kelapa sawit. Jadi, sebagai media pembelajaran, bisa menggunakan kebun kelapa sawit sebagai ekosistem. Di sana, siswa langsung mengamati interaksi-interaksi makhluk hidup apa saja yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Dan mereka dapat membuktikan bahwa pada ekosistem tersebut terjadi interaksi, di antaranya interaksi komensialisme, mutualisme, dan parasitisme. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama ada apresiasi, eksplorasi, diskusi dan penjelasan konsep, serta pengembangan dan aplikasi. Model-model pembelajaran untuk penerapan konstruktivisme. Yang pertama, discovery learning. Melalui penelusuran penemuan dan pembuktian, contoh pada pembelajaran materi ekosistem yang telah saya sampaikan tadi. Misalnya, ekosistem perkebunan kelapa sawit. Di sana, peserta didik dapat menemukan berbagai macam rantai makanan, serta
peserta didik dapat menemukan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Contoh hubungan antar makhluk hidup di antaranya komensialisme antara pohon kelapa sawit dan tanaman paku, parasitisme antara pohon kelapa sawit dengan benalu, serta mutualisme antara tumbuhan dengan cacing tanah. Yang kedua, contextual learning. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang dipelajari dengan situasi dunia nyata, sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari. Contoh dalam pembelajaran yaitu bentuk-bentuk tulang daun. Dengan guru menugaskan peserta didik secara berkelompok untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk daun. Kemudian setelah pemahaman terbangun, peserta didik diajak ke lingkungan yang ada di sekolah untuk mengamati bagaimana bentuk-bentuk daun yang ada di sekeliling sekolah. Artinya, pemahaman peserta didik sudah dibangun melalui kemandirian, kemudian diperkuat dengan pengamatan langsung. Ada juga yang ketiga, cooperative learning, di mana ini pembelajaran berkelompok, bisa dengan jigsaw, kemudian ada PJBL, dan lain-lain. Yang keempat ada group investigation. Selanjutnya ada studi kasus. Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Pada kasus Tania, hal yang dapat dilakukan untuk memunculkan motivasi belajar yaitu dengan cara memotivasinya dengan mengenalkan berbagai macam profesi hebat di dunia, salah satunya dengan bantuan video, sehingga sedikit demi sedikit akan memunculkan motivasi dalam belajar Tania. Memotivasi belajar, kami yakini mampu memberikan semangat untuk peserta didik dalam belajar. Ketika peserta didik sudah timbul motivasi untuk belajar, maka sedikit demi sedikit kemampuannya terhadap sesuatu mulai bertambah, dengan harapan muncullah rasa percaya diri pada potensi yang dimiliki. Hendaknya guru sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa mengenali potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Ketika siswa mampu mengenali potensi dirinya, ia akan mudah mengembangkan potensi tersebut. Selain memotivasi dan mengenali dirinya sendiri, guru hendaknya mendesain pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dengan harapan akan mendorong kemampuan keinginan sukses. Selanjutnya, Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan kegagalan. Rencana motivasi kami terhadap Samuel adalah memberikan pemahaman bahwa kegagalan bukanlah hal yang dapat menjatuhkan harga diri seseorang, karena kegagalan adalah sebuah proses dalam pembelajaran. Setelah pemahaman tersebut terbangun, maka kami membangun pemahaman bahwa tidak selamanya mempertahankan harga diri yang tinggi adalah baik. Selanjutnya, Sandra 13 tahun yang tenang di kelas namun meremehkan keterampilan mereka. Kami mengasumsikan mereka di sini adalah teman-temannya. Hal yang kami lakukan adalah membangun pemahaman bahwa setiap teman belajar memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Bisa jadi teman yang dianggap tidak memahami sesuatu memiliki kecerdasan yang lain, misalnya dia tidak cerdas dalam matematika, namun cerdas dalam bidang seni. Selain itu, guru juga mendesain pembelajaran yang melibatkan keaktifan seluruh peserta didik. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif yang bernama TSTS atau To Stay to Stray, di mana model pembelajaran ini diharapkan mampu mengasah keaktifan peserta didik. Selanjutnya, Robert. Menurut kami, rencana untuk meningkatkan motivasi dari Robert antara lain dengan cara mengkoordinasikannya dengan guru BK agar Robert bisa langsung dibantu menyelesaikan kasus masalah minat Robert yang rendah. Demikian presentasi dari kami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.